Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Kamis 24 September 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau memanggil kami untuk hidup sebagai manusia bebas di hadirat-Mu. Dan dalam kebebasan itu, kami akan memuji dan menyembah Engkau sebagai sumber keselamatan kami. Namun terkadang kami mengurung dan mengikat diri dengan dosa-dosa kami, membuat kami menjauh daripada-Mu. Karena itu kami mohon ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu, agar lewat firman yang akan kami dengar, mampu untuk mengarahkan kami agar kembali kepada-Mu dalam pertobatan yang sungguh. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Herodes, raja wilayah Galilea, mendengar segala sesuatu yang terjadi, ia merasa cemas. Sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi zaman dahulu telah bangkit. Tapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal besar itu? Lalu ia berusaha untuk dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dihantui rasa bersalah dan berdosa. Selama Anda menyembunyikan dosa dan salah, atau selama Anda bersembunyi di balik dosa dan salah, maka ketakutan yang disebabkan akan lebih mengerikan daripada Anda melihat hantu dalam hidupmu. Herodes yang telah memenggal kepala Yohanes Pembaptis dalam peristiwa pesta merasa cemas, merasa gelisah, karena ada orang yang mengatakan Yohanes telah bangkit. Dan apa yang terjadi? Hidupnya lalu tidak menjadi gembira dan sukacita. Hidupnya diliputi rasa bersalah dan berdosa akibat dari dosa yang dilakukan pada saat itu. Dan inilah juga yang kita alami dalam hidup kita. Ketika kita menyembunyikan salah kita dan dosa-dosa kita, tentunya hati dan jiwa kita tidak tenang. Bukan hanya di hadapan saudara-saudara kita, tetapi terlebih di hadirat Tuhan. Pagi hari ini, ketika membaca firman Tuhan ini, kita diingatkan. Pertama, bahwa tak seorang pun manusia luput dari salah dan dosa. Tetapi tidak semua orang dapat mampu untuk mengakui tindakan salah dan berdosanya kepada orang lain.
banyak di antara kita menyembunyikan salah dan dosa itu. Dan akibatnya, hidup kita tertekan, bahkan mudah rentan terhadap sakit dan penyakit. Kedua, kita ingin agar kita dibebaskan dari rasa bersalah dan berdosa itu. Karena itu hanya ada satu jalan, yakni mengakuinya dengan jujur di hadapan Tuhan. Dan dalam gereja ada sarana yang paling indah, sakramen yang paling mengagumkan, yakni pengakuan dosa. Hampirilah kamar-kamar pengakuan dan Anda akan mendapatkan kelepasan di sana. Ketiga, sisi baik dari Herodes adalah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil tadi di akhirnya, adalah kerinduan untuk bertemu dengan Yesus, walaupun mungkin motivasinya buruk. Tapi kerinduan inilah yang hendaknya berkobar-kobar dalam hati kita setiap saat. Tentunya demi kebaikan. Semoga kerinduan ini membuat kita untuk selalu dan selamanya datang dan dekat dengan Yesus dalam hidup kita, dalam doa-doa kita. Akhirnya, pilihan untuk menjadi bebas atau terikat ada pada keputusan pribadi masing-masing. Setiap orang pasti tahu seberat atau ringannya dosa yang dia lakukan. Maka Anda juga mempunyai hak untuk mengikat diri Anda dengan menyembunyikan dosa dan salah Anda, atau membebaskan hati dan jiwa Anda dengan mengakui secara jujur segala sesuatu yang Anda lakukan. Tuhan pasti akan menolong jika Anda mau untuk mengakui dosa dan salahmu. Semoga demikian. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.